Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Yodi Pranata. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Preservation yang dirilis pada tahun 2014. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangatlah berarti bagi gua untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan 3 orang yang bernama Mike, istri Mike yang bernama Whit, dan saudara Mike yang bernama Sean. Diketahui bahwa mereka bertiga ini sedang menghabisi hari liburnya dengan cara berburu di dalam hutan. Selain mereka bertiga, terdapat juga anjing peliharaan Sean yang ikut liburan bersama mereka. Selain liburan, Whit juga berniat ingin memperbaiki hubungannya dengan diri Mike. Karena Mike ini selalu sibuk dengan pekerjaannya, membuat hubungan mereka menjadi sedikit merenggang. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke tempat berburu. Приклад, затвор Маузер, циклен на механике, а у меня оптический прицел. Там детский музей. Lalu Mike pun langsung memasang alat pelacak ke anjingnya Sean supaya mereka tahu kemana saja perginya. Tidak hanya itu, mereka juga menandakan satu pohon dengan cat supaya mereka mudah menemukan jalan pulang. Kemudian mereka pun pergi menyusuri hutan itu untuk mencari spot berburu yang baik. Pada akhirnya mereka pun mendapatkan tempat yang bagus untuk berburu. Namun sebelum berburu, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda terlebih dahulu karena mereka akan menginap semalaman di hutan ini. Singkat cerita, Sean pun merasa sangat senang karena baru beberapa menit ia berada di sana, dia sudah mendapatkan 1 ekor rusa. Tak menunggu waktu lama lagi, Sean pun langsung membersihkan rusa itu untuk dijadikan makan malam mereka nantinya. Di malam harinya, mereka pun memakan hasil buruan sambil minum minuman keras. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, Mike tiba-tiba mendapatkan telepon dari kantornya. Mau gak mau, Mike pun harus mengangkat telepon itu. Sembari Mike mengangkat telepon, Whit pun bercerita kepada Sean kalau hubungan rumah tangganya semakin hari semakin memburuk. Karena Mike terlalu sibuk mengurusi pekerjaannya, membuat Whit merasa tidak diperdulikan oleh diri Mike. Lalu Sean pun memegang pipinya Whit karena terlihat Whit yang sedang bersedih. Secara bersamaan Mike datang dan melihat Sean sedang memegang pipi dari Whit. Melihat hal itu, Mike pun menjadi cemburu dan lalu ia pun memutuskan untuk langsung tidur. Karena Mike yang tidur, Whit pun pergi menyusulnya untuk tidur juga. Sementara itu, Sean akan berjaga di luar supaya ada yang mencurigakan, Sean langsung bisa mengetahuinya. Pada pagi harinya, di saat Mike dan Whit terbangun, mereka melihat ada tanda X di atas kepalanya. Tidak hanya itu, tenda dan semua barang mereka juga tiba-tiba menghilang secara misterius. Pada awalnya Mike mencurigai bahwa semua ini adalah ulah dari diri Sean. Setelah beberapa kali Mike memanggil nama Sean, namun Sean belum juga menjawabnya. Sudah cukup lama mereka menunggu, akhirnya Sean pun datang ke sana. Mike pun merasa sangat marah karena ulah dari diri Sean. Tapi Sean mengatakan bahwa semua ini bukanlah ulah dari dirinya. Karena Sean merasa ada yang aneh di hutan ini, jadi ia pun meminta mereka untuk segera kembali ke dekat mobil. Setelah cukup jauh berjalan, Sean pun menyuruh mereka berdua untuk terus saja ke depan. Dan nantinya mereka akan menemukan tanda senyum yang telah mereka buat sebelum ini. Awalnya Mike tidaklah mempercayai perkataan dari Sean yang menyuruh mereka untuk terus ke depan.
Oleh karena itulah terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Karena perdebatan itu membuat Sun dan Mike pun menjadi bertengkar. Lalu Wit pun mengatakan kalau ia sedang hamil anak dari diri Mike. Selama ini Wit tidak berani mengatakannya karena Mike terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Mike pun menjadi senang dan meminta maaf kepada Wit karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Pada akhirnya Mike pun setuju kalau mereka akan terus berjalan ke depan. Dan sedangkan diri Sun akan kembali ke tempat tadi untuk mencari keberadaan anjingnya yang menghilang. Singkat cerita, akhirnya Mike dan Wit pun menemui pohon dengan tanda senyum. Tapi di saat mereka berbalik badan, mereka melihat ada banyak sekali pohon dengan tanda senyuman itu. Mereka pun menjadi bingung tanda mana yang harus mereka ikuti. Di sisi lain, Sun akhirnya menemukan anjingnya yang sudah tewas tergantung. Di saat itu juga ada seorang misterius yang menembaki diri Sun. Kemudian Sun pun mendekati sosok misterius itu dan menusuk kakinya dengan menggunakan kayu. Sun pun mencoba melumpuhkan sosok misterius yang telah menembakinya itu. Setelah sosok bertopeng itu berhasil ditumbangkan, Sun pun mengambil senjata dari sosok bertopeng tersebut. Di saat Sun lengah, sosok bertopeng itu langsung menyerang Sun dengan cara menusuknya dengan menggunakan pisau. Di saat detik-detik kematian Sun, sosok bertopeng itu merekamnya dan juga mengambil kalung dari diri Sun. Kembali lagi ke Mike dan Wit, mereka yang tak mau berdiam diri memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka pun melihat botol minuman yang digantung di atas pohon. Karena Mike yang merasa kehausan, ia pun memutuskan untuk mengambilnya satu, tanpa diketahui oleh Mike kalau terdapat jebakan di bawah pohon tersebut. Lalu kaki Mike pun terkena jebakan itu yang membuat kaki Mike terluka cukup parah. Wit pun langsung menggopong Mike, membawanya ke tempat yang lebih aman lagi. Kemudian mereka pun menemukan sebuah kabin yang terlihat tidak ada penghuninya. Lalu Wit pun langsung mencari kotak P3K di sana untuk mengobati luka dari diri Mike. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan 2 buah walkie-talkie di sana yang bisa mereka gunakan untuk berkomunikasi di jarak yang jauh. Setelah mengobati Mike, mereka berdua pun melihat kalau ada yang lewat di kabin itu. Menyadari terdapat orang lain di sana, Mike menyuruh Wit untuk segera pergi dari sini. Sedangkan dirinya akan memancing orang itu supaya tidak mengejar Wit. Di saat Mike keluar, ia melihat kalung dari saudaranya yang sudah bersimbah darah. Secara bersamaan ada seseorang yang menembaki Mike dari jauh. Kemudian Mike pun langsung buru-buru kabur dari sana. Setelah cukup jauh berjalan, Mike pun memutuskan untuk bersembunyi di toilet kecil. Tapi sayangnya psikopat itu mengetahui persembunyian dari diri Mike. Lalu psikopat bertopeng itu pun menusuk toilet itu dengan menggunakan pisau. Merasa terkepung, Mike pun memutuskan untuk keluar melalui atap toilet. Kemudian Mike pun langsung mencoba untuk melumpuhkan psikopat bertopeng itu. Pada akhirnya Mike pun berhasil membuat psikopat bertopeng itu pingsan di sana. Di saat Mike ingin membawa senjatanya, tiba-tiba Mike terkena tembakan dari jauh. Dan itu menandakan bahwa psikopat bertopeng itu tidak hanya satu, melainkan ada lebih dari itu. Setelah itu, Mike pun memberitahu kepada Wit melalui walkie-talkie kalau ia sudah tertembak. Dan sebentar lagi ia akan segera tewas. Ternyata benar saja terdapat 3 orang psikopat bertopeng. Dengan menggunakan HP Mike, 3 psikopat bertopeng itu berhasil melacak keberadaan dari Wit. Karena sebelumnya Wit sudah dipasang alat pelacak yang terhubung dengan HP milik Mike. Lalu Wit pun langsung melepaskan benda itu dan kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya di saat pelarian itu, Wit tersandung yang membuat kepalanya menjadi berdarah. Karena tidak ingin ditangkap, Wit pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam selokan.
Setelah merasa situasi aman, Wit pun pergi menyusuri selokan itu. Di saat sampai ke ujung, sampailah Wit ke dekat mobilnya Mike. Lalu Wit pun masuk ke dalam mobil dan mencoba menghidupkan mobil itu dengan menyambung beberapa kabel. Tapi anehnya mobil itu tidaklah sama sekali mau hidup. Ternyata mesin mobil Mike telah diambil oleh 3 psikopat bertopeng itu. Karena Wit yang sudah tidak bisa kemana-mana, jadi ia memutuskan untuk membalaskan dendamnya atas kematian dari Mike dan juga Sen. Lalu Wit pun mengambil perlengkapan dan langsung mencari 3 psikopat bertopeng itu. Kemudian di sisi lain terlihat 3 orang psikopat itu masihlah berusia remaja. Di saat mereka melihat ke belakang terdapat banyak suar yang sudah terbakar. Karena asap suar itu membuat mereka bertiga menjadi terpisah. Melihat kesempatan itu, Wit langsung menghabisi salah satu dari mereka. Setelah berhasil menghabisi 1 orang psikopat, kini tersisa 2 orang psikopat bertopeng lagi. Kini Wit memutuskan untuk pergi ke markas 3 psikopat itu, yaitu sebuah kabin di tengah hutan. Tak lama kemudian datanglah seorang psikopat ke kabin tersebut. Melihat hal itu, Wit langsung menghabisi psikopat itu dengan menembaknya tepat di atas kepalanya. Kini hanya tersisa 1 orang psikopat lagi. Sebelum menghabisinya, Wit mengambil handphone salah satu psikopat yang telah ia bunuh. Lalu Wit pun mengirim pesan ke psikopat yang masih hidup untuk ketemuan di pohon yang terdapat banyak tanda senyuman. Sesampainya di sana, psikopat itu tidaklah menemukan keberadaan dari rekannya. Lalu tiba-tiba di atas pohon, Wit langsung mencekik leher dari psikopat itu yang membuat ia hampir saja kehabisan nafas. Tapi sialnya dalam pertarungan itu, psikopat tersebut berhasil melumpuhkan Wit. Kemudian Wit pun diikat dengan menggunakan tali. Di sana psikopat itu sangatlah marah karena Wit telah berani membunuh 2 rekannya. Di saat psikopat itu ingin mengakhiri Wit, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari ibunya. Melihat kesempatan itu, Wit pun melepaskan ikatannya dan langsung bersembunyi dari sana. Ketika psikopat itu melihat ke belakang, ia pun sangat kaget melihat Wit yang sudah menghilang. Lalu psikopat itu mencoba mencari keberadaan dari diri Wit. Dan pada akhirnya terjadilah pertarungan antara Wit dengan psikopat itu. Singkat cerita, Wit pun berhasil mengalahkan psikopat tersebut. Di akhir film memperlihatkan Wit yang sedang melihat video detik-detik kematian dari Mike dan juga Sen. Dan setelah itu film pun selesai.